Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang akan kita bahas di sini adalah 3 penyebab P2 P3 nilai tinggi tidak lulus di sistem perankingan penempatan P3K 2023. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi kita akan bahas secara simpel 3 penyebab utama kenapa ada P2 P3 yang nilainya tinggi tetapi di sistem perankingan tidak lulus untuk mendapatkan penempatan P3K Guru 2023 teman-teman ya. Penyebab yang pertama adalah seperti ini teman-teman ya. Penyebab yang pertama, dalam satu instansi itu formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Itu yang pertama ya, sehingga meskipun teman-teman mendapatkan nilai tinggi, tapi karena jumlah formasi yang terbatas itu menyebabkan masih ada pelamar lain yang lebih tinggi nilainya teman-teman ya, sehingga teman-teman yang nilainya tinggi baik itu P2 P3 itu justru tidak mendapatkan penempatan. Itu yang pertama ya, 3 penyebab itu yang pertama, nilai tinggi tidak lulus di sistem perankingan penempatan P3K 2023. Kemudian yang kedua adalah penyebab yang kedua sehingga pelamar P2 dan P3 dengan nilai tinggi tidak lulus di sistem perankingan penempatan P3K Guru 2023. Yang kedua itu adalah kalah dalam urutan kategori. Nah, jadi ketika teman-teman kalah dalam urutan kategori, maka secara otomatis teman-teman tidak lulus. Contoh misalkan ya, dalam satu instansi itu anggaplah formasi guru kelas 3 ya. Kemudian pelamarnya 4 orang ya teman-teman ya, 4 orang. Ada P2, kemudian P2 lagi, kemudian ada P3, kemudian ada P3 lagi. Nah, P2 ini nilainya rendah, sedangkan P3 ini nilainya tinggi, teman-teman. Namun karena di sini P2 ini menang urutan kategori, otomatis kedua pelamar P2 ini langsung mengisi 2 formasi, teman-teman. Sedangkan salah satu dari pelamar P3 ini tidak lulus meskipun nilainya lebih tinggi daripada pelamar P2 karena kalah dalam urutan kategori. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah kalah dalam urutan perankingan. Nah, jadi itu yang menjadi penyebab ketiga ya, kalah dalam urutan perankingan. Contoh misalkan ya, ini ada 2 formasi, misalkan pelamarnya ada 3 teman-teman ya. Semuanya nilainya tinggi, ada 550, ada 549, ada 530. Semuanya nilainya tinggi di atas 500. Tapi karena ada yang lebih tinggi nilainya, otomatis dia yang lulus teman-teman ya. Yang 550 ini jauh lebih tinggi nilainya ketimbang yang 2 ini teman-teman ya, sehingga salah satunya ini tidak lulus, yaitu yang 530. Padahal sebenarnya nilainya ini tinggi karena di atas 500 itu nilai tes CAT itu sudah tinggi teman-teman. Nah, kira-kira itulah yang menjadi 3 penyebab P2 dan P3 kenapa nilainya tinggi itu justru tidak lulus di sistem perankingan penempatan P3K Guru 2023. Penyebab yang pertama adalah formasi lebih sedikit atau kuota terbatas. Yang kedua adalah kalah dalam urutan kategori atau kalah dalam urutan perankingan urutan kategori. Yang ketiga adalah kalah dalam urutan perankingan nilai teman-teman. Meskipun nilainya tinggi, masih ada yang lebih tinggi lagi nilainya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita bisa ambil contoh kecil di sini teman-teman ya. Di sini saya perlihatkan, kalau kita perhatikan ini dia teman-teman ya. Ini dia, ini sebenarnya nilainya tinggi. Ya, ini nilainya tinggi teman-teman. Coba diperhatikan, ini nilai totalnya ini tinggi-tinggi semua, 599, 595 sampai 562. Ini sebenarnya nilainya tinggi sih teman-teman. Tapi anggaplah formasi yang tersedia untuk formasi guru kelas ini, di sini formasi guru kelas itu anggaplah 5, sedangkan pelamarnya ini anggaplah 19. Ini ada 19 pelamar dan nilainya itu rata-rata tinggi teman-teman. Nah, kesemuanya ini anggaplah P3, kesemuanya ini anggaplah P3 teman-teman ya.
Nah, otomatis yang lulus nanti di sini setelah penempatan P1 P2 itu adalah 1 sampai 5. Maka diambil nilai tertinggi 1 sampai 5. 1 yang 599, kemudian 595, 592, kemudian 589 dan 586. Itu yang lulus mengisi 5 formasi ini. Ternyata sisanya yang 582 sampai 57 itu belum tentu lulus, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Meskipun sebenarnya nilai mereka tinggi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian berikutnya lagi di sini ini yang membuktikan juga teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui. Ya, salah satu penyebab kenapa nilai tinggi itu tidak lulus, pelamar P3K yang mendapatkan nilai yang sangat tinggi ternyata kalah bersaing ya dengan pelamar yang nilainya rendah. Nah, di sini kita lihat contoh kecil teman-teman ya. Di sini ada status P3, kemudian P4, P3, P3 dan P2 teman-teman ya. Nah, di sini anggaplah formasinya cuman 2 teman-teman ya, sedangkan pelamarnya ini ada 5. Nah, kira-kira siapa yang lulus? Nah, kalau dari segi nilai yang paling tinggi nilainya ini atas nama Indah dengan nilai 665, disusul Suci 649, kemudian Agus 518, kemudian Rahmat 515, dan yang terakhir itu adalah Amiruddin dengan nilai 412 teman-teman. Tapi ternyata yang lulus itu adalah Amiruddin. Kenapa dia lulus mengisi satu formasi di sini dan padahal nilainya itu adalah nilai yang paling rendah? Karena dia menang urutan kategori, maka dia diluluskan teman-teman karena dia adalah P2. Sedangkan ya pelamar kedua yang lulus itu adalah Suci teman-teman ya, karena dia mendapatkan nilai 649 dan dia adalah pelamar prioritas 3, maka Suci juga lulus. Sedangkan ini yang paling tinggi nilainya 665, kemudian Agus tinggi juga nilainya daripada Amiruddin, dan Rahmat juga tinggi nilainya, justru tidak lulus teman-teman. Kenapa? Karena kalah urutan kategori dan sisanya itu kalah urutan nilai. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu kira-kira penjelasan singkat dari kami terkait dengan mekanisme ini. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa ada sebenarnya 6 penentu kelulusan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah perankingan include dengan urutan penempatan, jadi disesuaikan antara P1, kemudian P2, P3 dan P4. Kemudian di sini adalah perankingan dilakukan per mapel per instansi teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, perankingan berdasarkan hasil seleksi mengacu pada mekanisme seleksi masing-masing. Kemudian yang keempat, terdapat 2 perankingan. Ya, jadi ada 2 jenis perankingan teman-teman ya. Yang pertama itu adalah perankingan berdasarkan kategori P1, P2, P3, P4, dan perankingan berdasarkan nilai, siapa nilai yang paling tinggi. Kemudian yang kelima itu adalah perankingan terpatahkan jika tidak terdapat kebutuhan dalam suatu instansi. Jadi kalau misalkan tidak ada kebutuhan dalam suatu instansi, maka tidak bisa dilakukan yang namanya perankingan teman-teman, atau kita bisa katakan perankingan itu terpatahkan. Nah, kemudian terakhir, perankingan tidak berlaku jika jumlah formasi lebih banyak teman-teman ya daripada jumlah peserta. Jadi kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah peserta, maka tidak perlu perankingan. Ini tentunya menjadi kabar baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.